Para pembesar Quraisy mulai gelisah ketika mengetahui pengikut Nabi Muhammad semakin bertambah. Bahkan mereka terkejut mendapati anggota keluarganya diam-diam memeluk Islam. Namun yang paling murka adalah Abu Jahal. Penentang keras Islam itu tak kuasa menahan amarah saat mendapati keponakannya sendiri memeluk Islam. Demi menjaga wibawa dan kehormatan kaumnya, ia bahkan tidak segan menghukum dan mengurung mereka tanpa belas kasihan. Tak tinggal diam, para pembesar Quraisy pun mulai menghasut penduduk Mekah. Mereka menuduh Nabi Muhammad memecah belah keluarga dan merusak tradisi nenek moyang mereka. Fitnah disebarkan luas, seolah-olah Islamlah penyebab perpecahan. Padahal yang mereka takutkan hanyalah hilangnya kekuasaan dan pengaruh penduduk pada mereka. Gelisah melihat dakwah semakin meluas dan membuat anaknya masuk Islam, Abu Walid segera pergi menemui Nabi Muhammad di rumahnya. Ia datang dengan nada tegas. Di sana ia menawarkan harta berlimpah, tahta yang tinggi. Bahkan ia menawarkan 10 wanita kepada Nabi Muhammad, asalkan dakwahnya dihentikan. Namun dengan tenang Nabi menolak semua tawaran itu. Percakapan berlangsung cukup lama. Setelah itu, Abu Walid kembali kepada para pembesar Quraisy dan berkata di depan mereka, "Demi Tuhan, aku mendengar hal yang belum pernah kudengar sebelumnya. Bukan perkataan puisi, ramalan, ataupun sihir. Biarkanlah dia beserta pesan yang dibawanya. Apa yang dikatakannya jelas akan membawa perubahan besar." Namun, Abu Jahal menyebut Nabi Muhammad telah menyihirmu dengan perkataan manisnya. Perdebatan kecil pun terjadi, bahkan melibatkan anak Abu Walid, hingga suasana memanas dan mereka akhirnya meninggalkan pertemuan tersebut. Suatu hari, Umar bin Khattab yang masih berada di pihak Quraisy membujuk keponakan Abu Lahab yang juga sahabatnya agar kembali kepada keyakinan nenek moyang mereka. Dengan tegas ia menyuruh mereka untuk meninggalkan Islam. Namun keduanya tetap teguh mempertahankan iman meski diancam. Merasa wibawanya ditantang, Umar pun murka. Ia berdiri di hadapan penduduk Mekah dan mengumumkan bahwa perkara ini telah melampaui batas. Siapapun yang kedapatan memeluk Islam, baik saudara sendiri maupun budak, akan menghadapi hukuman keras tanpa belas kasihan. Bahkan, Umar bin Khattab yang masih sangat menentang Islam, ia tidak segan menghukum dari sukunya yang ketahuan memeluk Islam. Sejak saat itu, penduduk Mekah yang ketahuan memeluk Islam mulai dilempari batu, ditangkap dan disiksa dengan penyiksaan yang semakin berat. Namun, meskipun banyak tekanan dan siksaan, iman mereka tidak goyah, malah semakin kuat. Para sahabat hanya bisa menyaksikan kekejaman tersebut, mereka belum mampu melawan dan hanya bisa membantu semampu mereka. Karena jumlah mereka masih sedikit, masih lemah, dan tanpa perlindungan suku. Jika melawan, mereka bisa dibantai habis. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin untuk bersabar, sampai Allah berkehendak menghentikan cobaan ini. Jadi, diam mereka bukan karena takut, tapi strategi agar dakwah tetap berjalan. Jika kamu berada di masa itu, sanggupkah kamu bertahan dan tetap membela kebenaran?